Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Suprapti. Saya dosen pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan terkait mata kuliah yang sudah saya ampu, yaitu mata kuliah metode numerik. Mata kuliah metode numerik ini diberikan pada mahasiswa semester 7. Adapun deskripsi mata kuliah ini bisa kita lihat, yaitu selama saat pembelajaran ini saya menggunakan sistem e-learning yang disediakan oleh kampus, yaitu Ganjil 2021 umsurabaya.ac.id. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah metode numerik ini mencakup tentang galat hampiran numerik, penyelesaian sistem persamaan linier hampiran akar persamaan tak linier secara numerik, interpolasi, penurunan, dan pengintegralan secara numerik, dan penyelesaian persamaan diferensial biasa secara numerik. Agar mahasiswa pun tidak ketinggalan dengan teknologi, pada perkuliahan ini juga diharapkan mahasiswa mampu menerapkan beberapa software, diantaranya ada MATLAB, Microsoft Matematik, maupun Microsoft Excel. Ini pada pertemuan ini kita bisa mendownload silabus atau RPS. Nah, ini adalah silabus mata kuliah atau rencana pembelajaran selama 1 semester. Ini adalah capaian pembelajarannya, deskripsi mata kuliah, standar kompetensi, kompetensi dasar, pelaksanaan proses perkuliahan, daftar rujukan dan referensi, kemudian ini adalah rancangan pembelajaran selama 1 semester, yaitu pembagian materi selama 1 semester. Ini. Kemudian mahasiswa dapat mengambil materi melalui LMS juga, yaitu materi PowerPoint di sini. Ini materi pada pertemuan awal. Ini kemudian bisa mengambil modul di sini di LMS, modulnya. Kemudian tugas bisa diklik di menu tugas, lalu rekaman Zoom bisa dilihat pada LMS juga selama pembelajaran menggunakan Zoom. Adapun cuplikan pembelajaran yang sudah saya lakukan secara daring melalui Zoom bisa dilihat pada cuplikan berikut ini. Dulu ya. Dulu ya. Nah, sebenarnya ini bingung, kamera saya itu nggak bisa kelihatan cerah ya. Di situ kelihatan gelap ya? Ya, Bu. Sudah saya rubah posisinya tetap gelap. Karena belakangnya ada cahaya ini. Oke, metode numerik. Nah, kita perkuliahannya untuk setiap harinya nanti kita mulai jam 13 sampai jam 15.30. Tapi tidak selalu dengan Zoom, bisa jadi kita e-learning biasa dengan tugas. Kemudian 16 kali pertemuan. Nanti kalau perlu kita nggak apa-apa, sekali-kali kita praktek di kampus dengan terbatas. Mungkin yang misalnya
wilayah Surabaya, yang ada di Surabaya, nanti bisa datang ke lab matematika yang komputer, nanti yang sebagian bisa daring dengan Zoom. Tidak apa-apa. Kita coba sekali-kali mengadakan perkuliahan hybrid learning. Ya. Mau Ya. ada yang pengen ketemu di kampus kan? Siap, Bu, siap. Oke, untuk sistem penilaian ada kuis, tugas, kuis atau tugas ini 30%, UTS 20%, UAS 30%, keaktifan 20%. Nah, sebelum ke sini saya akan bahas ke silabus dulu. Silabus. Sebentar, saya buka dulu. Sudah saya share juga di ini ya. Di apa? E-learning. Silabus. Oke, ini silabus kita untuk mata kuliah metode numerik. Adapun mata kuliah prasyaratnya adalah aljabar linier, kalkulus, dan integral diferensial. Kalkulus diferensial dan integral diferensial. Mata kuliah ini membahas tentang galat, hampiran numerik, penyelesaian sistem persamaan linier, hampiran akar persamaan tak linier secara numerik, interpolasi, penurunan, dan pengintegralan secara numerik, dan penyelesaian persamaan diferensial biasa secara numerik. Beberapa metode ini nanti kita selesaikan dengan praktek, yaitu, kok jadi lari di situ? Kelihatan nggak silabus saya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Ya, jadi nanti kita ada praktek, bisa menggunakan MATLAB, Microsoft Matematik, ataupun pakai Microsoft Excel. Kemudian ini adalah standar kompetensinya apa saja, kompetensi dasarnya apa, metode pendekatan kita tentunya pakai blended learning. Nah, ini materinya selama 16 kali pertemuan adalah ini. Bisa Anda buka sendiri ya. Untuk hari ini saya tidak full, hanya menyampaikan pengantar saja. Setelah itu saya lanjutkan untuk mahasiswa bimbingan saya. Jadi nanti saya tidak banyak yang saya bahas di pengawal ini, karena ini masih pengantar, biar Anda bisa pemanasan dulu. Oke, saya lanjut lagi ke PPT tadi. Untuk pertemuan pertama kita membahas sekilas mengenai apa sih definisi umum dari metode numerik. Dan nanti ada tugas yang berkaitan dengan galat atau kesalahan atau error. Nah, seringkali kita menjumpai permasalahan matematika yang tidak selalu dapat diselesaikan. Kira-kira pernah nggak menemui persoalan seperti itu? Pernah ya? Jadi biasanya tidak ada penyelesaiannya. Itu pasti pernah ketemu dengan permasalahan seperti itu. Nah, persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, pada persoalan rekayasa, teknik ya, engineering, seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Oh ya, saya kelas ini ada juga ini, saya kelas pertukaran pelajar yang itu
programnya dengan pemerintah. Jadi saya punya kelas yang di situ mahasiswanya dari berbagai kampus. Nanti kapan-kapan kita bisa kuliah bersama biar punya banyak teman ya. Nanti akan saya jadwalkan itu. Jadi biar Anda juga mengenal dari berbagai mahasiswa dari berbagai kampus ya. Siap, Bu, siap. Oke. Materinya juga sama, masih sampai di sini. Kemarin Jumat baru saya mulai kontrak kuliah. Sebenarnya saya Senin kemarin tuh mau kontrak kuliah lah kok. Ada magang ya. Terus saya juga lupa mau mungkin perlu apa istilahnya setelah magang bisa ketemu gitu. Saya lupa untuk menghubungi ini PJ-nya. PJ kelas ini siapa? Zulfa ya? Saya, Bu, Rizka. Oh, Rizka. Nggih. Saya lupa. Saya mau WA. Tadi itu mau WA siapa ya? Saya lupa. Akhirnya tadi Suhasta tim saya bilang nanti kuliahnya jam 1 Zoom-nya di e-learning ya, saya bilang gitu. Terus ketemu terus habis itu WA-an sama Zulfa. Zulfa nanti kuliahnya jam 1 ya. Saya juga lupa. Saya bilang siapa ya PJ-nya, saya lupa. Saya sering diingatkan ya. Ini kayaknya semakin tambah lupa-lupa terus ini. Oke, model matematika yang rumit ini ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi sejatinya. Metode analitik itu ya metode yang biasanya kita selesaikan secara langsung berdasarkan rumus yang ada. Jadi konsep-konsep yang sudah kita dapatkan di matematika yang sudah disepakati oleh para ahli, tetapi kadang-kadang itu ternyata belum tentu bisa menyelesaikan. Misalnya, kita ketemu sistem persamaan linier. Kalau yang 3 variabel itu, 2 variabel, 3 variabel, masih ada kemungkinan kita bisa menyelesaikan dengan dengan grafik atau dengan substitusi dan eliminasi, ya, eliminasi secara umum. Tapi bagaimana kalau kemarin kan kita pernah belajar aljabar linier ya. Ketika kita mendapatkan matriks yang lebih dari ordonya 3 kali 3, yaitu sistem persamaan yang lebih dari 3 variabel, maka kita bisa menyelesaikannya dengan apa? Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, itu kan salah satu aplikasi di mana itu merupakan metode numerik. Seperti itu. Pengembangan dari beberapa rumus-rumus yang ada sebelumnya. Oke, lanjut. Metode numerik adalah sebuah metode penyederhanaan dari permasalahan matematika sehingga bisa diselesaikan secara aritmatika. Metode numerik ini merupakan pendekatan saat permasalahan matematika tidak mudah diselesaikan. Contohnya begini. Ini kalau kita ingat kalkulus ya, bagaimana caranya kita menentukan luas permukaan di samping ini. Nah, ini kan pakai integral apa? Kira-kira. Integral tak tentu. Bisa nggak kita cari dengan integral? Ayo, masih ingat nggak integralnya? Bisa, Bu. Masih ingat ada integral apa yang berhubungan dengan kita menentukan luas permukaan, misalnya kaleng atau botol. Itu kita berbicara pada integral diferensial, pertama kalkulus
Pertama kalkulus integral, habis itu kalkulus diferensial. Jadi kita berbicara pada kalkulus diferensial. Nah, penyelesaian permasalahan matematik itu ada jadi ada beberapa metode, ada analitik, ada metode numerik, ada pendekatan acak. Metode-metode analitik ini metode yang sudah dijelaskan di matematika, jadi rumus-rumusnya, langkah-langkahnya sudah ada. Hasilnya itu eksak. Tapi kalau metode numerik itu metode pendekatan dari persamaan matematika secara aritmatika. Jadi ini pengembangan dari konsep matematika yang ada, kemudian dikembangkan bagaimana caranya bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih rumit, sehingga hasilnya nanti itu berupa pendekatan. Kalau yang ini hasilnya kan sudah pasti. Ketemu hasilnya misalnya kalau kalau dihubungkan dengan integral, misalnya kita mencari yang berkaitan dengan volume atau luas permukaan bola, itu bisa kita dengan menggunakan integral. Pakai rumus apa? Integral apa itu? Ada kan ya, di integral itu nyari luas permukaan bola. Atau luas permukaan benda putar. Yaitu biasanya integral dengan mensubstitusi pada trigonometri. Yaitu menggunakan integral. Masih ingat nggak dapat materi itu? Nah, nanti mungkin sekarang masih belum bisa ini, nanti kalau sudah pada prakteknya insya Allah bisa memahami. Nah, kalau pendekatan acak ini saya terus terang masih belum pernah mempelajarinya terkait pendekatan acak, tapi dalam metode penyelesaian matematis itu salah satunya adalah ada pendekatan acak, yaitu dengan cara Monte Carlo, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, dan lain-lainnya. Ini juga hasilnya berupa pendekatan. Kalau yang analitik dan metode numerik ini saya sudah pernah ini. Contohnya kan ya maksudnya sudah sering mempelajarinya. Contohnya tadi salah satunya adalah kita bisa menyelesaikan luas daerah itu dengan pengembangan dari integral Riemann. Itu juga bisa. Seperti itu. Jadi dari integral Riemann dikembangkan nanti sebuah konsep yang nantinya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Atau tadi kalau yang sudah pernah Anda lihat itu, kalau menyelesaikan sistem persamaan linear lebih dari 3 variabel, salah satu pengembangan metode numeriknya itu adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Nanti juga ada eliminasi Jacob, banyak macam, ada beberapa metode. Itu adalah pengembangan dari metode numeriknya. Nah, selain dengan cara biasa, nanti kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan program komputer dengan cara dari langkah-langkah penyelesaian itu kita kembangkan algoritmanya, lalu kita jadikan bahasa pemrograman, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil penyelesaian seperti itu. Jadi kita akan belajar beberapa hal nanti kalau yang pakai MATLAB, kita belajar untuk programmernya, tapi kalau pakai Excel sama Microsoft Matematik, berarti kita langsung pada usernya seperti itu. Jadi di sini ada dua sisi, user dan programmer.
Nah, metode analitik ini metode penyelesaian model-model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Metode analitik, metode sebenarnya dapat memberikan solusi sebenarnya atau exact solution. Jadi di sini tidak ada error karena sudah pasti jawabannya. Metode analitik hanya unggul pada sejumlah persoalan matematika yang terbatas. Sedangkan metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasi persoalan matematik sehingga dapat dikerjakan dengan operasi hitungan aritmatika biasa. Solusi angka yang didapatkan dari metode numerik adalah solusi yang mendekati nilai sebenarnya atau solusi pendekatan. Biasanya pendekatan itu disebut juga sebagai aproksimasi dengan tingkat ketelitian yang kita inginkan. Karena tidak tepat sama dengan solusi sebenarnya, maka hasilnya ini nanti pasti ada selisihnya, ada galatnya. Maka selisih itu disebut sebagai error atau galat atau kesalahan. Nah, metode numerik itu kalau kesalahannya semakin kecil, berarti ini hasil pendekatannya semakin bagus. Nah, metode numerik dapat menyelesaikan persoalan di dunia nyata yang seringkali non-linier dalam bentuk dan proses yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Prinsip metode numerik yaitu metode ini disajikan dalam bentuk algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Makanya tadi saya sebutkan nanti kita akan membuat suatu algoritma yang nanti kita juga akan susun dalam bahasa pemrograman yang akan kita masukkan ke dalam MATLAB yang nantinya kita tinggal memasukkan soal yang mau kita selesaikan sehingga nanti langsung mendapatkan hasilnya seperti itu. Nah, algoritma pada metode numerik adalah algoritma pendekatan. Dalam algoritma tersebut muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Dengan metode pendekatan tentunya setiap hasil nilai perhitungan akan mempunyai nilai error dan kesalahan. Oke, nah, mata kuliah yang berkaitan dengan metode numerik itu adalah matematika dasar, terus kemudian aljabar linier, metode numerik, dan riset operasi. Jadi riset operasi mungkin Anda sudah dapat ya, itu juga sebenarnya pengembangan dari metode numerik yang mana di situ kita langsung ke aplikasi ya. Nah, selanjutnya sebagai pemanasan, ini adalah tugas. Nanti Anda browsing apa itu galat atau kesalahan, sumber-sumber galat. Lalu jelaskan tentang galat mutlak dan galat relatif. Sebutkan cara menentukan galat mutlak dan relatif, berikan contohnya. Lalu jelaskan tentang perawatan galat. Ini untuk memancing pemanasan Anda. Memancing biar kemarin sudah liburan. Oh, KKN ya. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nanti tugas dikumpulkan minggu depan paling lambat hari Kamis. Hari Kamis. Kita kuliah hari Senin ya, berarti paling lambat kok minggu depan? Minggu ini hari Jumat.